Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menentukan nilai diskriminan persamaan kodrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu terlebih dahulu, di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang rumus yang digunakan dalam menentukan diskriminan, yaitu sebagai berikut. Ada rumus yang digunakan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, ini dia rumus yang digunakan untuk menentukan nilai diskriminan. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara penggunaan rumus ini, langsung saja kita mulai membahas contoh soal yang pertama. 5x kuadrat dikurang x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya. Perhatikan, untuk nilai A itu diperoleh dari angka di depan parabel x kuadrat, yaitu angka 5. Lalu nilai B, yaitu di depan parabel x saja, yaitu negatif 1. Lalu C yaitu konstanta angka di belakang sini, yaitu negatif 4. Nah, selanjutnya barulah kita masuk ke dalam rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Sama dengan B kuadrat, nilai B-nya sini negatif 1. Jangan lupa dikuadratkan karena rumusnya di sini dikuadratkan. Lalu dikurang 4 kali A-nya di sini yaitu 5, lalu C-nya di sini negatif 4. Sama dengan negatif 1 kuadrat hasilnya positif 1. Selanjutnya perhatikan, negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 5 hasilnya 20, 20 kali 4 kita peroleh hasilnya 80. Maka sama dengan 1 ditambah 80 hasilnya 81. Ini dia nilai diskriminannya. Mudah bukan? Sangat-sangat mudah sekali. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. 12 dikurang 7Y dikurang 12Y kuadrat sama dengan 0. Ingat, langkah pertama tentukan nilai A, B, dan C-nya. Untuk nilai A diperoleh dari angka di depan bentuk kuadrat. Nah, ini kan ada Y kuadrat. Di depan Y kuadrat inilah sebagai nilai A-nya, yaitu negatif 12. Untuk nilai B, yaitu di depan parabel Y saja, yaitu negatif 7. Lalu C konstanta yang angka saja, yaitu 12. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan C-nya, barulah kita masuk ke rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Sama dengan B kuadrat, nilai B-nya negatif 7. Maka sini kita tulis negatif 7. Jangan lupa dikuadratkan karena rumusnya dikuadratkan. Lalu kurang 4 kali A. A-nya negatif 12. Lalu dikali C. C-nya positif 12. Sama dengan negatif 7 kuadrat. Hasilnya positif 49. Selanjutnya negatif kali negatif. Maka hasilnya akan positif. Lanjut. 4 dikali 12, selanjutnya dikalikan lagi dengan 12. Di sini kita peroleh hasilnya 576. Nanti kalau untuk lebih jelasnya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas, langkah-langkah penyelesaiannya seperti ini. Oke, lanjut sama dengan 49 ditambah 576, kita peroleh hasilnya 625. Ini dia nilai diskriminan untuk contoh soal yang nomor 2. Lanjut lagi, biar benar-benar paham sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. M kuadrat ditambah M ditambah 8 sama dengan 0. Ingat, langkah awal untuk menentukan nilai diskriminan, tentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Untuk nilai A itu berada di depan bentuk kuadrat. Ini kan ada M kuadrat. Nah, di depan sinilah sebagai nilai A-nya. Perlu diingat jika di sini tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1.
Di depan M saja ternyata juga ada angka 1. Ingat, kalau tidak ditulis angkanya di depan sini, itu artinya ada angka 1. Oke? A di depan bentuk kodrat berarti ada angka 1. Lalu B yang di depan M saja, yaitu sama dengan 1. Terakhir C yaitu konstanta yang angka saja, yaitu positif 8. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan C-nya, barulah kita masuk ke rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Sama dengan B kuadrat, nilai B-nya di sini 1, maka sini kita tulis 1 kuadrat. Lalu dikurang 4, nilai A-nya di sini yaitu 1, lalu dikali C, C-nya 8. Lanjut sama dengan 1 kuadrat hasilnya 1 lalu dikurang. 4 kali 1 4, 4 kali 8 hasilnya 32. Dan 1 dikurang 32 hasilnya adalah negatif 31 dan ini dia jawabannya. Oke, nah lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 4. 2K kuadrat dikurang 3K kurang 1 sama dengan 0. Ingat sekali lagi, langkah awal yang harus kita lakukan tentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Untuk nilai A, diperoleh dari angka di depan bentuk kuadrat ini kan ada K kuadrat. Nah, di depan sinilah sebagai nilai A-nya. Lalu nilai B, di depan K saja, yaitu negatif 3. Sedangkan C konstanta yaitu yang angka saja, yaitu negatif 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan C-nya, langkah selanjutnya barulah kita masuk ke rumus diskriminan. Di mana rumusnya tadi yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Sama dengan B. Di sini nilainya negatif 3, maka sini kita tulis negatif 3. Jangan lupa dikuadratkan karena memang rumusnya dikuadratkan. Lalu dikurang 4 kali A. A-nya di sini positif 2. Lalu dikali C. C-nya di sini negatif 1. Lanjut sama dengan negatif 3 kuadrat hasilnya positif 9. Lalu negatif kali negatif, maka hasilnya akan positif. 4 kali 2, 8. 8 kali 1 hasilnya tetap 8. Dan 9 ditambah 8, kita perolehlah hasilnya 17. Dan seperti ini dia cara untuk mendapatkan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Sangat-sangat mudah sekali. Oke, nah demikian tutorial singkat kami tentang cara menentukan nilai diskriminan. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.